Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimanakah kabar adik-adik hari ini? Bersama Yesus, dahsyat dan luar biasa. Wah, puji Tuhan. Kalian harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Nah, pada hari Minggu ini kita bertemu lagi bersama kakak-kakak di sini untuk beribadah bersama walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita adik-adik. Nah, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian Bapakku datang padamu. Ayo ambil sikapnya adik-adik. Kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita ulangi sekali lagu ini. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya kita mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik adik-adik, kita sebelum melanjutkan ibadah kita datang kepada Tuhan. Baik sikap duduk yang baik, kita datang kepada Tuhan dan lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam tidur malam kami ya Tuhan, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak dan kami bisa bangun di pagi yang indah ini ya Tuhan, dengan rasa syukur karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan lagi ya Tuhan, memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup lagi ya Tuhan. Tuhan, pada minggu hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami akan beribadah kepadamu ya Tuhan. Tuntunlah Roh Kudus-Mu agar kami bisa beribadah dengan baik, tidak ada kuasa roh jahat yang mengganggu kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kalian minta untuk semuanya bangkit berdiri. Ayo adik-adik, kita akan bernyanyi sambil bergerak. Kita nyanyi lagu Dem Bones. Ingat ya gerakannya. Dem bones, dem, dry bones, dem bones, dem bones, dem, dry bones, dem bones, dem bones, dem, dry bones. Hear the world
adik-adik? Ya, Kak Elin saja belum semangat nih. Ayo kita lanjut lagi pujian kita. Kita menyanyi lagu Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Iya, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya, adik-adik bisa duduk kembali. Ya, sekarang kita mengaku segala dosa-dosa kita ke depan Tuhan. Kailin mau nanya, adakah adik-adik yang tidak melakukan dosa satu saja? Atau adakah selama 1 minggu nih, dalam 1 hari ini tidak melakukan dosa? Pasti ada yang melakukan dosa. Nah, sekarang kita diberi kesempatan untuk mengaku segala dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kami. Kami sering sekali melakukan kesalahan ya Tuhan, baik itu kami melakukannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, agar kami bisa layak menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat pujian firman Tuhan ku dengar. Ku ingin bertumbuh
sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Putu Krisma Dewi. Kepada Kakak Putu, dipersilakan. Ya, baik adik-adik sekolah minggu, bagaimana sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Ya, hari ini kakak akan bercerita tentang firman Tuhan yang kita akan ambil dari Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Coba adik-adik sekolah minggu dapat buka Alkitabnya ya. Kita akan membuka dari Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Nah, di Alkitabnya ada yang dapat melihat apa judulnya? Apa judul bacaan kita pada hari ini? Iya, betul sekali tentang hal kekhawatiran. Nah, di sini kakak mau bertanya kepada adik-adik, pernah nggak adik-adik tidak pernah merasa khawatir dalam hidupnya? Ada yang di sini tidak pernah khawatir, santai-santai saja, mungkin hidupnya slow-slow aja ya, cuek aja lah, saya tidak pernah khawatir tentang apapun misalnya. Atau ada yang selalu khawatir karena kita sekarang ini sedang dalam kondisi COVID ya, keadaan tidak boleh keluar rumah, tidak bisa sekolah, tidak boleh kemana-mana. Ada yang mungkin merasa khawatir, aduh nanti kalau saya pergi keluar, kalau saya belanja misalnya ke Indomaret, nanti kalau ada yang kena COVID nanti saya ketularan misalnya. Apakah ada yang pernah berpikir demikian? Iya, pasti ada ya. Pasti semua orang saat ini sedang merasa khawatir karena keadaan yang memang belum menentu kondisinya. Iya, kakak pada hari ini tidak akan membacakan Lukas 12 ayat 22 sampai 31 kepada adik-adik. Nanti adik-adik boleh baca sendiri firman Tuhannya. Sekarang kakak akan memberikan suatu cerita ilustrasi kepada adik-adik terkait dengan topik cerita kita pada hari ini. Nah, ada dua orang sahabat ya, namanya adalah Bapak Oki dan Bapak Daniel diceritakan. Nah, mereka berdua ini bersahabat baik, tapi sayangnya mereka tidak tinggal di dalam satu kota ya. Jadi salah satu temannya tinggal di kota, kemudian Pak Oki ini tinggal di pedesaan. Pak Oki sehari-harinya dia berprofesi sebagai seorang petani. Nah, mungkin adik-adik di sini ada yang mau jadi petani nantinya? Ya, jangan meremehkan keadaan petani ya. Petani itu bagus loh, kalian bisa mengolah apa ya istilahnya kebun kalian bisa berkebun dengan dengan sukacita, kerjaannya santai ya, tidak santai-santai amat sih ya. Ya, jadi Pak Oki ini pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai seorang petani. Nah, karena kondisi yang COVID ya, jadi Pak Daniel tidak dapat bertemu dengan sahabatnya setiap hari. Jadi karena kondisi, jadi dia sudah lama sekali tidak bertemu dengan sahabatnya. Sampai akhirnya Pak Daniel ini memiliki kesempatan untuk mengunjungi sahabatnya pergi ke desa. Nah, Pak Daniel merasa terkejut ya melihat bagaimana keadaan temannya. Loh, Pak Oki kan kenapa begini ya keadaannya? Pak Oki kelihatan sedikit kusut ya adik-adik ya. Sehingga Pak Daniel bertanya kepada temannya, kamu gagal panen ya tahun ini? Kok aku melihat tidak ada apa-apa di kebunmu, kamu gagal panen ya? Nah kemudian Pak Oki menjawab, aku benar-benar tidak memiliki apa-apa tahun ini. Nah, mulailah Pak Daniel ini merasa bertanya-tanya ya. Biasanya Pak Oki ini selalu sukses dalam bertani ya. Jadi tidak pernah hasil panennya dia itu gagal. Nah, kemudian Pak Daniel bertanya, kamu nggak nanam kapas tahun ini? Kamu nggak nanam kapas sama sekali? Kemudian Pak Oki menjawab, aku tidak menanam kapas karena aku takut nanti kutu-kutunya itu akan merusak kapasku. Waduh, ternyata Pak Oki tidak menanam kapas tahun ini. Kemudian Pak Daniel kembali bertanya kepada temannya, kamu nggak nanam kentang tahun ini? Biasanya hasil kentangmu tuh bagus-bagus loh, besar-besar. Kemudian Pak Oki kembali menjawab, aku tidak menanam kentang tahun ini. Karena aku takut nanti ada hama belalang. Bagaimana kalau misalnya belalangnya datang menyerang kebunku dan memakan semua kentangku? Wah, kembali Pak Daniel merasa kebingungan ya, wah kok tumben Pak Oki seperti ini. Kemudian terakhir Pak Daniel kembali menanyakan pertanyaan kepada temannya. Kamu nggak nanam gandum, biasanya hasil gandummu bagus-bagus loh. Kemudian Pak Oki kembali menjawab, aku tidak menanam gandum tahun ini. Aku takut
kalau nanti tidak turun hujan sehingga nanti hasil panenku gagal. Nah, akhirnya setelah menanyakan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada temannya, akhirnya Pak Daniel ini sadar kalau ternyata apa yang menyebabkan Pak Oki ini tidak menanam apapun tahun ini. Karena Pak Oki terlalu khawatir dengan kondisi. Dia tidak menanam kapas karena dia takut tentang hama kutu misalnya. Tidak menanam kentang karena takut ada belalang. Kemudian tidak menanam gandum karena dia takut tidak turun hujan. Nah, adik-adik ada nggak yang pernah dalam posisinya Pak Oki merasa takut untuk melakukan sesuatu? Di slide berikutnya adik-adik bisa melihat ya, kenapa kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh terlalu banyak khawatir dalam kehidupan kita. Yang pertama, kekhawatiran adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Mengapa demikian? Karena sudah jelas disebutkan dalam Alkitab bahwa Tuhan tidak mau kita terlalu khawatir. Tuhan sudah menjamin, dikatakan bahwa burung-burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Asal kita mau berusaha, saya yakin, kakak yakin, dan Tuhan Yesus pasti akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Kemudian yang kedua, kekhawatiran itu hanya akan menunjukkan sikap kurang percaya. Kalau adik-adik tidak percaya, maka adik-adik akan merasa khawatir. Nah, ketidakpercayaan adik-adik itu, ketidakpercayaan akan berkat Tuhan akan selalu nyata di dalam kehidupan adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir. Kemudian yang ketiga, itu hanya akan menambah beban pikirannya adik-adik saja. Misalnya sebagai contoh, ketika adik-adik ujian misalnya, ada yang di sini pernah khawatir sekali tentang ujian? Pasti ya, kalau kakak juga kalau misalnya harus ujian, menempuh ujian atau mungkin presentasi atau apapun, kalau kita terlalu khawatir, tentunya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kepikiran ya, banyakkan beban pikirannya sehingga kita lupa untuk belajar, lupa untuk mempersiapkan segalanya. Akhirnya apa? Hasilnya apakah bagus kalau kita tidak belajar? Pasti hasilnya juga tidak akan bagus karena kita terlalu khawatir. Jadi kita juga harus mengingat bahwa kita harus selalu menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan supaya kita selalu diberikan ketenangan hati ketika kita menghadapi setiap kondisi. Ya, di slide berikutnya kita bisa melihat ya bagaimana cara kita untuk menghadapi kekhawatiran kita. Di dalam kehidupan kita pasti pernah merasa khawatir ya, kita pernah merasa gelisah, kita pernah merasa takut, kita pernah merasa panik, atau mungkin tegang juga dalam kehidupan kita. Tapi dua hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu percaya dan berdoa. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita dan selalu berdoa kepada Tuhan untuk menguatkan kita di setiap pencobaan yang kita alami. Jadi adik-adik harus ingat bahwa kekhawatiran itu tidak akan mendatangkan apa-apa, yang ada hanya akan menambah beban pikiran kita sehingga nanti adik-adik tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi selalu ingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai adik-adik, jadi adik-adik jangan pernah merasa khawatir, jangan pernah merasa ragu karena Tuhan akan selalu menolong adik-adik. Ya, kakak ingin mengajak adik-adik untuk membaca satu firman Tuhan pada hari ini. Coba kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Filipi. Coba dilihat Filipi 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7 kita akan membaca bersama-sama ya. Sudah ketemu ayat Alkitabnya, kita akan membaca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ingat adik-adik, ketika adik-adik merasa khawatir, ketika adik-adik merasa gelisah, ingatlah ayat Alkitab ini karena ayat ini akan memberikan kekuatan kepada adik-adik semua. Demikian cerita kakak hari ini, kiranya dapat menolong dan memberi kekuatan buat kita semua. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membawa uang persembahan kita. Kita iringi lagu Sungai Sukacitamu.
mengalir mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk uang persembahan kita. Mari sikap yang baik, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang baik, Engkau baik ya Tuhan. Engkau telah memberikan kami talenta yang baik sehingga kami bisa dapat menghasilkan, kami bisa memberikan persembahan ini kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkatilah persembahan ini, agar persembahan ini layak untukmu ya Tuhan, hanya untuk memuji namamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, sekarang kita sebelum mengakhiri ibadah kita mengangkat pujian buah-buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Rumah hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus, mengalir dalam hidupku. Rumah hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa memohon berkat dari Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kepada Ibu Pendeta, persilahkan. Anak-anak sekolah minggu, sekarang mari kita akan menerima berkat Tuhan, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan menolong anak-anak sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Ibu Pendeta atas kesediaannya. Nah, sekarang ibadah kita sudah sampai di sini. Terima kasih adik-adik atas kesediaannya dalam ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan
Tuhan.